Shalom teman-teman, kembali lagi di dalam edisi Ensiklopedia Alkitab untuk Anak. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang Injil. Nah, teman-teman, setiap hari kita merenungkan Alkitab. Kita membaca Alkitab dan kita merenungkan Alkitab setiap pagi, siang, maupun malam. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab itu terdapat dua garis besar, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu terdapat 39 kitab dan di Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang Injil. Nah, kakak mau tanya nih, Injil itu ada berapa? Ada 1 kak? 2 kak? Bukan, Injil ada 4. Ada 4 penulis Injil. Yang pertama adalah Matius, Markus, Lukas, dan yang terakhir adalah Yohanes. Nah, kita mau belajar. Kita buka dulu buku kita yang besar ini ya. Ya. Kata Injil dalam buku ini itu berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang artinya kabar baik atau berita kesukaan. Nah, di dalam bahasa Inggris, Injil disebut sebagai Gospel. Atau bahasa Inggris kunonya adalah Godspell, yang berarti kabar baik. Ya, sama ya dengan bahasa Yunaninya. Itu terjemahan kata dari bahasa Yunani. Eu artinya baik, Angelion artinya kabar. Jadi Gospel atau Euangelion artinya kabar sukacita atau kabar baik. Nah, teman-teman, kita mau belajar lagi nih dari buku ini. Dalam NIV Study Bible, keempat Injil ini itu ditulis oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah kitab Injil pertama kali ditulis adalah kitab Markus. Kitab Markus ditulis sekitar tahun 50 sampai 70-an Masehi setelah Tuhan Yesus lahir. Nah, yang kedua adalah kitab Matius. Matius dituliskan hampir sama sekitar tahun 50-an sampai 70-an. Itu ditulis oleh Matius. Dan yang ketiga adalah kitab Lukas. Kitab Lukas ditulis tahun 59 sampai 63 Masehi. Dan yang terakhir adalah, yang pastinya adalah kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes ditulis paling terakhir antara tahun 85 sampai 100 Masehi. Jadi yang pertama yang ditulis adalah kitab Markus, yang kedua Matius, ketiga Lukas, dan yang terakhir adalah kitab Yohanes. Nah, teman-teman, kita dari buku ini juga kita belajar bahwa kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu berbeda dengan kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya. Mengapa? Karena kitab Injil hanya berfokus menceritakan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, silsilah-silsilah Tuhan Yesus, bahkan sampai kematian dan kebangkitannya dituliskan di dalam kitab Injil secara rinci. Tidak sama seperti kitab-kitab yang lainnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, Injil harus kita baca. Karena disitulah kita bisa melihat perbuatan, ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi manusia, bagi saya, bagi teman-teman juga. Di situ kita akan menemukan kasih, kita akan melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia, mengasihi saya dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, di setiap kitab Injil itu penulisannya berbeda-beda. Contoh, dari buku ini mengatakan Matius menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai raja yang maha kuasa, yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Sedangkan yang kedua, Markus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba yang taat kepada tuannya. Dan kita bisa pelajari dari kitab Markus. Sedangkan yang ketiga, kitab Lukas. Kitab Lukas menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai anak manusia. Anak manusia yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus sebagai
Anak Allah yang hidup. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kita pelajari tentang kitab Injil pada hari ini. Oleh sebab itu, baca, renungkan, dan refleksikan itu di dalam kehidupanmu. Karena disitulah banyak sekali ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, supaya kita tidak apa? Kita tidak berdosa, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Misalnya, jangan mencuri. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Itulah mengapa kitab Injil yang kita pelajari hari ini biarlah menguatkan kita supaya kita mengerti. Ya, demikian edisi kali ini di dalam Ensiklopedia Alkitab untuk Anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.